Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di grup Bukan Gokil. Guys, guys. Kurang ajar banget ya guys ya ini ya. PDIP, Guntur Romli menyalahkan Pak Jokowi soal MBG loh guys. Pokoknya semua yang terjadi di negara ini menurut Guntur Romli atau PDIP ini semua salah Jokowi. Dalam debat semalam di TV, Guntur Romli langsung diulti keras oleh Bu Irma Suryani Caniago. Tak hanya itu saja, Bang Zulfan Lindan juga dibelat geram akan pola PDIP yang ikut ngurusin ijazah Pak Jokowi, bahkan menyerahkan dokumen kepada Michael Sinaga di Sentana TV. Itu diberi ultimatum keras oleh Bang Zulfan Lindan. Selain itu juga ada Bu Yohana juga memberikan semprotan yang sangat keras kepada PDIP. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini sampai habis ya. Sampai level mana kita bisa ataupun Kejagung bisa meminta tanggung jawab? Semua bisa. Semua bisa. Siapa berbuat apa? Betul. Tidak ada masalah. Panggil. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang nanti ada telepon. Kalau dulu juga tadi sektor penyidikan ada telepon dari RI1 lah sampai segala macam. Apa nggak tahu lah, apa itu masih terjadi sekarang. Sebenarnya prinsipnya semua bisa. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Jokowi harus dipanggil. Jokowi, lah iyalah dia ngangkat Dadan. Coba apa kapasitas Dadan dijadikan kepala BGN? Ahli serangga bukan ahli gizi. Apa kapasitas dia nunjuk Dadan? Itu kan Perpresnya 83 tahun 2024. Artinya kalau bicara kesalahan Dadan, kesalahan Jokowi, dia ngangkat tanpa kapasitas, tanpa teknikot, gitu loh. Itu persoalan. Ingat ya, BGN itu dilantik Agustus. Di Agustus itu presidennya walaupun belum dilantik adalah Pak Prabowo. Jelas itu ya. Nah kemudian terkait dengan penetapan itu sebenarnya sudah presiden yang baru walaupun belum dilantik, karena presiden yang lama nggak boleh melakukan melantik ataupun menetapkan sesuatu, sudah nggak boleh 3 bulan sebelum dia lengser, itu boleh. Saya perlu luruskan. Nah ada juga sebentar nah ini yang juga jangan menggeser-geser kemana-mana lah. Guntur. Jokowi lah ke sana, nggak usah. Memang Dadan produk Jokowi kok, saya ngelantik Jokowi kok. Ya sekarang Perpresnya ada gimana sih? Loh, ya itu tadi Anda nggak ngerti berarti. Nggak ngerti gimana? Kalau memang Cuman jerotos. Anda nggak paham. Anda nggak paham. Ngelantik. Seperti tadi, semua di kantin sekolah, semua orang-orang di pinggir-pinggir sekolah ikut, nggak bisa juga. Jelas kok. Dan kepala BGN disebut-sebut orang titipannya Pak Jokowi. Sini lo. Ini gue jelasin timelinenya ya. Duduk, urut, sendal. Dengerin. Pikir lo. Titip lo. Kira nih titipan kilat. Pak Prabowo dipilih menang, diumumkan itu pada bulan Maret. Pemilunya kan Februari. Program salah satu andalan yang dikampanyekan oleh Prabowo adalah ngasih makan anak atau gizi gratis. Nah, untuk memenuhi program tersebut di tahun 2025, maka diperlukan badan yang dibangun supaya anggarannya bisa dipakai langsung di 2025. Pak Jokowi membentuk BGN itu bulan Agustus. Oke? Kenapa bulan Agustus? Karena Septembernya itu harus dibahas APBN untuk anggaran gizi nasional. Anggaran tahun 2025. Sementara Pak Prabowo dilantiknya Oktober. Begitu, goblok. Ini gak ada kaitannya orang tatap titip, tapi ini program keberlanjutan supaya janji kampanye Prabowo bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025. Maka dibentuklah BGN di bulan Agustus itu. Lu mau banget sih digoblokin tuh sama si orang pinter itu yang kerjanya pagi, siang, sore, malam, subuh. Nyenggol Pak Jokowi doang. Kasian gua sama dia sebenarnya, iba hati gua bertahun-tahun berpolitik dapat tugas begini doang. Itu mah level-level gua aja. Lu kan udah di atas, masa ngomonginnya yang gini-gini.
Lu ngomongin kebijakan, ini nggak terukur. Kalau pemerintah melakukan ini, kita akan defisit segini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah perbaikan ini. Begitu kalau jadi politisi yang udah di atas. Jangan lu ngomongin yang receh-receh kayak gini. Aduh, Guntur. Nah, lu yang percaya sama narasinya Pak Guntur itu, lu follow gua supaya lu nggak kerasukan. Lu ngerti nggak echo chamber? Lu tuh hanya milih berita-berita yang lu suka doang, padahal isinya nol. Pokoknya bagi Guntur Romli dan PDIP itu yang penting ya semua mengarah ke Pak Jokowi. Apapun permasalahannya pokoknya Jokowi yang salah. Lah jelas-jelas MBG ini programnya Prabowo Gibran. Lah Jokowi juga disalahin. Pokoknya apes lah jadi Pak Jokowi di hadapan PDIP ini. Kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Mantap Bang Zulfan Lindan. Betul. Berarti termasuk reaksi PDIP yang ya bawalah ijazahnya gitu kalau mau keliling. Ya, PDIP kan lucu-lucuan aja. Yang mencalonkan Jokowi jadi wali kota PDIP. Udah tunjukkan ijazah. Ya, 2 kan? periode. 2 periode. Kemudian DKI Jakarta. Kemudian presiden 2 periode. Yo, kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini, mulai dari wali kota, mulai gubernur, sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, jadi pahlawan. Gak bisa. Itu aja bikin judulnya. PDIP jangan cuci tangan seolah-olah ini. Kalau betul Jokowi ijazahnya nggak ada atau palsu, kalian mengajukan sebagai wali kota, sebagai Gubernur DKI. Nah, sebagai presiden, kalian membohongi bangsa dan negara ini. Itu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan, bersih segala macam. Ya. Dan lebih lucu lagi ketika itu Bang, masih berkaitan dengan, kan kalau saya pikir ini reaksi mereka ini dalam rangka mendegradasi atau paling tidak mengurangi bobot safarinya Pak Jokowi itu nanti kan. Yang sebenarnya tidak perlu diapa-apain juga orang di desa aja. Makanya saya bilang, kalau PDIP ini elit-elit yang menggunakan akal sehat, waras. Akal sehat lah kita bilang, jangan waras. Kalau warasan, waras mereka. Tapi kita menggunakan akal sehat, akal yang tenang, pikiran yang tenang. Bahwa sadar nggak? Semakin PDIP dibenturkan dengan Jokowi, yang rugi siapa? Ya PDIP. Ya kan? Yeah. Dia yang rugi. Kecewa. Karena ya kalau Jokowi itu keluar dari PDIP kan jelas. Karena dilecehkan, dianggap remeh. Ya kan, dibully oleh ketua umum PDIP. Ya siapa yang mau? Ya keluar. Begitu keluar, Ganjar 3 hampir 40%, anjlok menjadi 16. Ya kan gitu. Anies yang tadinya belasan persen jadi 26. 26. Prabowo 40-an jadi 58. Hah? 58. 58. Itu yang mereka kecewa sebenarnya. Kalian harus anggap remeh orang, habis bully orang, terus orang nggak mau lagi bergabung dengan kalian, marah. Apa alasannya nih? Jadi ini katakan berpolitik tidak dengan dewasa. Nah itu betul. Tidak itu dewasa, saya mau tanyakan. tidak dewasa dalam berpolitik. Ya belajar lagi, sebenarnya belum pantas. Ini karbitan susah kan? Termasuk yang menurut saya sangat tidak dewasa itu adalah ketika mereka menyerahkan dokumen pribadi Pak Jokowi itu ke seorang YouTuber, Michael Sinaga. Michael Sinaga itu termasuk bagian dari rombongan Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Lalu katanya demi keterbukaan informasi publik, dokumen-dokumen itu bukannya malah mengulit kayak yang tadi kata. Ya itulah, lucu-lucu aja. Ya kan?
lempar batu sembunyi Iya. tangan kawan-kawan itu. Aduh, kasihan saya. Saya bukan, yang lain saya nggak peduli lah siapa mereka. Tapi kan Ibu Mega yang kasihan. Atau jangan-jangan Bu Mega malah nggak tahu Bang. Ya itulah, saya beranggapan Ibu Mega nggak tahu. Ya kan, Iya. kalaupun tahu diprovokasi gitu kan. Jadi dianggap PDIP Ibu Mega. Belum tentu juga. Ini mainan-mainan sendiri. Ibu cuma dikasih tahu aja, tapi tidak detail atau apa. Saya nggak tahu lah ya. Kalau Ibu Mega tahu ya aneh juga. Tapi menurut saya, feeling saya Ibu Mega nggak tahu. Karena itu Bang. Dia yang tanda tangan bagaimana? Pencalonan dari wali Pencalonan, kota, iya. gubernur sampai presiden. Kan gitu. Keputusannya ada di Ibu Ketum. Nah. Jadi, itu ya. Karena gini Bang, kalau yang kemarin itu kan saya pikir mungkin nah ini celoteh-celoteh aja kan yang ngomong Guntur Romli ya kan. Nah, itu. Terus kemudian Guntur terakhir Loncat itu. ada Pak Jarod. Tapi yang buat saya agak aneh sih menurut saya Bang, partai sebesar PDIP kok mau penuhi permintaan terlepas dari itu landasan katanya bikin surat untuk demi keterbukaan informasi publik. Ya kenapa harus ke PDIP? Kan bisa ke KPU. Ya. Dan PDIP ngasih loh Bang, itu menurut saya Atau di belakang meja PDIP nawarin, kita ada data, kita mau nyerahin data nih. Bukan kalau itu bukan itu si saya siapa Sinaga tadi siapa? Michael Sinaga. Bukan Michael juga yang minta, bisa jadi ya kan, bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Iya. Ya kan kita nggak tahu, nggak diminta PDI nawarin kan bisa aja. Ya jadi tidak menuduh siapa-siapa, itu sebenarnya hak mereka. Iya. Hak mereka. Tapi makanya kan PDIP sebenarnya kan tidak usah terlibat Betul. dalam mainan-mainan politik picisan seperti ini. Nah itu yang saya mau bilang tadi Ya Bang. PDIP ini harus berpikir yang lebih luas. Ya partai besar Untuk dia. bangsa dan negara ini dengan memikul nama Soekarno. Pernah tahu nggak mereka pikiran-pikiran Soekarno itu apa? Terhadap politik, ekonomi, demokrasi, luar negeri segala macam. Itu aja yang dikembangkan. Ini kok ikut yang temeh-temeh. Karena apa? Orang-orang yang elitnya sekarang itu memang dasarnya nggak mampu berpikir tentang pikiran Soekarno. Mereka nggak memahami Iya, jadi pikiran-pikiran Soekarno. Tapi kalau Hasto lumayan lah. ya. Saya pernah dialog sama dia lumayan. Tapi Bang Jarod apa ini mana nggak menyentuh pikiran-pikiran Soekarno barangkali. Nah jadi akhirnya seperti ini. Ikut urusan ijazah. Nah, kasihan kan? Kasihan partai besar, Megawati ketua umum. Padahal waktu kan sempat ada isu tuh, ada orang besar dan partai itu kan sempat ada video ya yang sebut nama PDIP. Saya waktu itu termasuk orang yang nggak percaya Bang. Tapi ketika mereka menyerahkan, kalau kemarin komen bawa dong ijazah, kayak kita biasalah misalnya bercanda-bercanda, kan lagi ini lu bawa dong ijazah, itu buat saya ya udahlah. Tapi ini kan serius Bang, soal dokumen dan diserahkan oleh partai yang besar itu ke seorang YouTuber Bang. Menurut saya, waduh. Makanya tadi saya masih berpikir positif bahwa ini kayak Bu Mega nggak tahu. Karena itu sudah terlalu, tapi secara ilmu politik yang paling simpel aja Bang. Kayak langkah-langkah menyerahkan dokumen ijazah Pak Jokowi ke seorang YouTuber. Kayak itu bukan, saya jadi kayak... Ya itu tindakan bodoh aja mungkin. Ya ngapain gitu loh. Apa untungnya? Ya, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Dan kayaknya mereka bukan, saya nggak tahu Abang bisa lurusin ya. Emang mereka termasuk lembaga yang berwenang untuk menyerahkan itu Bang? Siapa? PDIP. Ya itu boleh saja sebenarnya. Tapi bermain-main seperti itu kan kasihan. Rakyat makin lihat ini PDIP makin lama mainannya tambah kecil. Ya kan? Ya itu. Apalagi masalah Roy Suryo itu kan udah P21. Ya. Kan sudah di akhir. Kenapa nggak ikut Dari awal aja sekalian. Ini hanya mereka itu ingin menjegal karena Jokowi mau turun ke daerah-daerah. Oke. Kan itu sebenarnya tujuannya. Ya kan? Supaya orang nggak usah percaya sama Jokowi. Apapun orang kalau udah senang sama Jokowi ya senang aja. Iya. Tapi seperti kata Abang kan, Pak Jokowi nggak keliling, orang tiap hari kok datang ke... Iya, datang tiap hari. Coba tunggu di sana. Pasti. Jadi unstoppable kalau orang Jakarta Ya, Selatan bilang. jadi
Kadang-kadang mereka setia, Pak Jokowi keluar dulu sebentar, ketemu orang, balik lagi mereka masih menunggu, kan gitu. Betul. Nah, jadi itu yang kadang-kadang jealous, ya kan, jealous. Cemburu melihat kita kok nggak bisa seperti ini. Rakyat kok nggak datang ke kita. Kita kan? Ya karena kamu waktu berkuasa kedatangi rakyat nggak? Ketika Pak Harto itu dihujat, saya yang mengatakan jangan hujat. Megawati. Ini video Megawati sewaktu bercerita ya tentang jangan hujat Pak Harto. Kata Ibu Mega, ya, ketika Pak Harto dihujat, saya yang mengatakan jangan hujat dia. Sekarang Ibu Mega, ya, kenapa Anda tidak mengatakan kepada kader-kader Anda untuk tidak menghujat Bapak Joko Widodo? Kenapa hanya Pak Harto? Sekarang kader-kader Anda, ya, terlalu banyak menghina merendahkan Bapak Joko Widodo. Apakah Anda tidak malu mempunyai kader-kader, ya, yang mulutnya, lisannya tidak bisa dijaga? Setiap hari kerja mereka menyerang Joko Widodo, menghina Joko Widodo, menyebut nama Pak Jokowi dengan sebutan, ya, yang tidak pantas untuk didengar. Tolong Anda nasihatkan, ya, kader-kader Anda. Kata dia, masa, katanya, bayangkan apa kalian akan begitu juga? Buktinya sekarang, ya, kader-kader Anda memperlakukan Pak Jokowi di luar batas kemanusiaan. Kata dia, setiap presiden naik, wah, kita, ya, subio-subio, kata dia. Tahu subio-subio? Pokoknya diangkat-angkat, tapi kalau sudah nggak senang, jatuhkan. Itu yang kalian lakukan sekarang ini Bu Mega sama Bapak Joko Widodo. Dulu sewaktu Pak Jokowi menang di Pilpres, ya, kan kalian tuh yang mendukungnya, kalian sanjung-sanjung, bukan main tingginya. Semua kader-kader kalian itu, ya, tuh menyanjung Joko Widodo. Ya kan? Subio-subio mengangkat-ngangkat Joko Widodo. Begitu Joko Widodo tidak lagi bersama PDI Perjuangan, kader-kader Anda sendiri yang menghina merendahkan Bapak Joko Widodo, kader-kader Anda tidak punya adab sama sekali. Jadi buat Ibu Mega yang terhormat, tolong nasihatkan Bu Mega semua kepada kader-kader Anda yang suka menghina merendahkan Joko Widodo, sama sewaktu Anda bercerita saat ini, jangan, ya, hujat Bapak Soeharto. Coba bicara seperti itu. Kenapa sekarang berbalik arah? Terus kata dia kan, tapi kalau sudah, katanya, maksudnya kalau sudah berhenti, ya, dimaki habis. Itulah yang kader Anda lakukan kepada Bapak Joko Widodo. Dulu sewaktu Joko Widodo masih bersama Anda di PDI Perjuangan, ya, kalian subio-subio, angkat-angkat setinggi langit. Begitu sudah tidak bersama dalam satu, ya, naungan PDI Perjuangan, kader-kader Anda merendahkan Joko Widodo. Tolong Ibu Mega yang terhormat, sampaikan, ya, kepada kader Anda untuk tidak menghina Bapak Joko Widodo. Sebagai seorang ketum partai, harusnya memberi, ya, kesejukan, bukan dengan membiarkan kader-kader Anda setiap hari di media sosial merendahkan Bapak Joko Widodo, terutama kader Anda yang bernama Nopi Bule. Tolong Anda ajar mulutnya, ya, biar dia tahu bagaimana etika berbicara. Biar kader-kader Anda punya adab. Kalau kader Anda biarkan seperti itu, ya, menghina Joko Widodo habis-habisan, percayalah Ibu Megawati yang terhormat, partai Anda, ya, akan tumbang dengan sendirinya karena kader-kader Anda biarkan setiap hari merendahkan, ya, bahkan menghina Bapak Joko Widodo, mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Terus kata Megawati, itu bangsa kita. Lah, kok baru tahu sekarang? Anda tanya sama kader Anda, apakah, ya, itu bangsa Indonesia yang menghina Pak Jokowi setiap hari? Itu dari kader Anda. Coba tanyakan sama kader Anda, itu bangsa kita, bangsa Indonesia? Anda tanya sama kader Anda,
Apakah mereka bangsa Indonesia? Katanya bangsa yang luhur, katanya bangsa yang beradab. Kalau Anda bisa bicara seperti ini, ya tolong nasihatkan kepada kader-kader Anda yang hobinya menghina merendahkan Bapak Joko Widodo, terutama si Nopi Bule. Ya, tanyakan sama dia Ibu Mega, apakah kamu bangsa Indonesia? Katanya bangsa Indonesia, ya berbudi pekerti yang luhur, ya katanya bangsa Indonesia beradab. Tapi perkataan Anda sekarang ini tidak menunjukkan bahwasannya Anda yang menasehati kader-kader Anda untuk bisa beradab. Karena kader-kader Anda makin hari makin lama ya menunjukkan bahwasannya mereka tidak beradab. Apakah seperti itu kader-kader ya kan yang akan Anda pertahankan di PDI Perjuangan? Orang-orang yang tak punya adab setiap hari yang menyerang Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi. Jadi buat Ibu Megawati yang terhormat ya, jangan cuma menasihatkan untuk tidak menghujat Pak Harto, tapi cobalah nasihatkan kader-kader Anda untuk tidak menghujat Bapak Joko Widodo, untuk tidak menghina merendahkan Joko Widodo. Karena kita ini ya rakyat Indonesia yang beradab, yang berbudi pekerti yang luhur, bukan seperti kader-kader Anda tidak punya adab dan tidak punya budi pekerti yang luhur. Kalau saja ini Anda biarkan, Anda tidak buka suara, yakinlah partai Anda lambat laun akan ditinggalkan orang. Karena apa? Karena kader-kadernya sendiri yang menghancurkan partai PDI Perjuangan. Ya buat Ibu Mega, mudah-mudahan Anda ya Allah berikan umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Anda bisa menasehati semua kader-kader Anda untuk tidak menyerang Joko Widodo ya secara pribadi dengan menyebut Pak Jokowi Jokodo. Itu nasihatkan, karena itu kader Anda tidak punya adab. Jangan hanya menasehatkan, jangan hujat Soeharto, tapi coba nasihatkan, jangan hujat Joko Widodo. Karena Joko Widodo tidak pernah menghujat partai PDI Perjuangan. Joko Widodo sangat menghargai Anda, Ibu Megawati. Ya, jadi sebagai ketum, bicaralah, nasihati kader-kader Anda untuk tidak menghina Joko Widodo. Bicara lantang, ya kan seolah-olah, ya kan menasihati jangan hujat Soeharto, tapi membiarkan kader-kadernya untuk menghujat Joko Widodo. Ya Ibu Mega, partai PDI Perjuangan setiap hari berkoar-koar merendahkan Joko Widodo. Ya, sementara ketum partainya sendiri tak buka suara, mendiamkan kader-kadernya, tak punya adab sama sekali. Buat seluruh Indonesia, ya, kader-kader PDI Perjuangan yang suka menghina merendahkan Bapak Joko Widodo, mudah-mudahan ya, saya berharap itu ketum partainya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri mendengarnya dan tahu menasihati semua kader-kadernya. Kalau PDI masih mau disegani sebagai partai besar di negara Republik Indonesia ini. Tapi kalau Megawati tidak bisa menasihati kader-kadernya untuk berhenti menghina Joko Widodo, yakinlah PDI Perjuangan akan tumbang dengan sendirinya. Mantap sekali Bu Yohana ya. Jelas dan cerdas dalam menanggapi isu PDIP dan Pak Jokowi ini. Nah sobat semua, apa sih komentar kalian tentang video kali ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua saudaraku.